Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir menemani pagi Anda dengan informasi menarik dan bermanfaat. Di antaranya, polisi wanita berjilbab dari negara minoritas, manfaat dan keajaiban air susu ibu, serta hewan-hewan mungil bersarang ajaib. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Memakai jilbab bukan pilihan atau masalah kesiapan. Menggunakan jilbab adalah kewajiban bagi setiap umat muslim wanita di muka bumi ini. Jilbab juga bukan halangan dalam melakukan apapun. Tetapi keadaan tidak selalu ideal. Terkadang ada saja yang menghalangi wanita muslim untuk berjilbab, misalnya terikat dalam pekerjaan dalam institusi tertentu atau tinggal di negara minoritas. Pekerjaan menjadi polisi wanita adalah pekerjaan yang membanggakan. Akan tetapi sebagai seorang muslim seringkali mendapat hambatan dalam berjilbab. Belum institusi kepolisian yang mengizinkan anggotanya mengenakan jilbab. Dan berikut ini adalah wanita-wanita tangguh yang tetap menjalankan syariah Islam, mengupayakan mendapatkan pengakuan atas haknya yakni diperbolehkan bertugas dengan tetap mengenakan jilbab. Dan mereka tinggal di negara yang berpenduduk Islam minoritas. Wanita tangguh ini bertugas di kepolisian Dandenong, negara bagian Victoria, Australia. Senior Constable Maha Sukar, imigran dari Libanon ini bergabung dengan kepolisian Victoria pada tahun 2004. Agak sedikit mengherankan ada polisi wanita berjilbab di negara persemakmuran Inggris ini. Maha Sukar memang sudah berjilbab sebelum bergabung dengan kepolisian Victoria. Lalu bagaimana Australia bisa menerima wanita muslim yang bukan berkebangsaan Australia dan berjilbab pula untuk menjadi salah satu anggota kepolisian mereka? Australia memang sedang membangun toleransi dan kebebasan beragama bagi seluruh warganya dalam aspek apapun. Dan diharapkan tidak ada lagi anggapan miring tentang toleransi di negara itu seperti yang dulu didengung-dengungkan bagaimana mereka memperlakukan suku asli Australia aborigin. Maha Sukar pun sangat nyaman dan tidak pernah mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya walaupun berjilbab. Atasan maupun rekan kerja Maha Sukar pun selalu mendukung. Dia pun tak pernah mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadahnya. Bahkan jilbab Maha Sukar didesain sebegitu rupa agar nyaman dan matching dengan seragam kepolisiannya. Wanita yang bertugas di unit multikultural ini pun tidak mengalami hambatan dalam bertugas di tengah masyarakat yang sedianya berpandangan agak ekstrim dengan Islam. Wanita hebat selanjutnya yang tetap memegang teguh syariat Islam adalah Dania Alamrani. Polisi wanita muslim yang mengenakan jilbab ini bekerja di Departemen Kepolisian New York, Amerika. Negeri Paman Sam ini dikenal ketat dalam pemberian izin warga negara lain yang beragama Islam untuk menginjakan kaki di sana. Entah dengan lamanya proses visa, pengecekan paspor di bandara yang memakan waktu hanya karena namanya menggunakan embel-embel Islam, atau curiga dengan penampilan yang menunjukkan identitas seorang muslim. Bahkan warga Amerika sendiri sepertinya memiliki pandangan bahwa Islam dekat dengan kekerasan. Dalam sebuah penelitian, 38% penduduk Amerika Serikat memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Dan menurut The Washington Post, citra buruk Islam terus naik di negeri Paman Sam ini. Hal ini begitu menyesakan bagi sekitar 6-8 juta muslim yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Mereka mengabdi di negara ini dengan menjadi dokter, insinyur, seniman, profesional, dan berbagai profesi lainnya. Tetapi tidak bagi polisi wanita yang satu ini. Upayanya memperjuangkan haknya sebagai seorang umat muslim mendapatkan keberkahan. Perjuangan Dania Alamrani untuk menggunakan jilbab diamini oleh Departemen Kepolisian New York. Bahkan jilbabnya didesain khusus agar bisa tetap leluasa ketika menjalankan tugasnya. Allahu Akbar. Selain di Australia dan Amerika, beberapa negara di Eropa juga sudah memberikan izin bagi polisi wanita muslim untuk berjilbab seperti di Inggris. Negara ini cukup dikenal sensitif terhadap Islam. Tetapi ternyata pemerintahan Inggris telah memberikan haknya bagi poluan muslim untuk mengenakan jilbab dalam bertugas. Tak ubahnya di Swedia, seorang kadet Donna L. Jamal yang kelak akan menjadi poluan muslim berjilbab pertama yang bertugas.
Di Norwegia ada Keltoum Hasnaoui. Wanita berdarah Aljazair ini menjadi polwan muslim pertama yang berjilbab. Senada dengan pemerintahan Inggris, Swedia, dan Norwegia, pemerintahan Swiss juga telah mengizinkan polwan muslim untuk memakai seragam berjilbab dalam mengenakan tugas. Meski sudah banyak negara Eropa memberikan hak kepada muslim wanita untuk berjilbab, masih ada saja negara yang melarang polwan muslim untuk berjilbab, seperti di Prancis dan Yunani. Lalu bagaimana dengan polwan muslim di negara kita? Yang notabene negara kita adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Akankah mengikuti jejak negara-negara di atas? Ataukah malah menyediakan seragam polwan berjilbab seperti di Iran, Irak, Pakistan, dan Mesir? Nah pemirsa Hasanah, bagi Anda yang wanita, mudah-mudahan semakin mantap mengenakan jilbab dalam bekerja. Dan sesaat lagi, Hasanah akan kembali dengan menghadirkan manfaat dan keajaiban air susu ibu. Jangan beranjak dulu, tetap di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Kami segera kembali. Air susu ibu adalah salah satu keajaiban yang Allah limpahkan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. ASI adalah makanan syarat nutrisi, hormon, dan enzim yang pertama kali bisa diterima dan dicerna oleh bayi yang baru lahir. Dan tidak ada makanan, minuman, ataupun obat di dunia ini yang bisa menyamai kandungan nutrisi dan manfaat yang terkandung dalam air susu ibu. ASI adalah pendukung bagi pertumbuhan fisik, mental, dan kecerdasan bayi. Lalu, apa sajakah kandungannya sehingga begitu dianjurkan untuk memberikan ASI bagi bayi yang baru lahir? ASI mengandung laktosa. Bayi yang baru lahir sangat membutuhkan laktosa, sumber penghasil energi, karbohidrat utama, dan berguna juga untuk meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh. Laktosa juga berfungsi merangsang tumbuhnya Lactobacillus bifidus. ASI juga syarat dengan kandungan protein yang memiliki fungsi sebagai pengatur dan pembangun tubuh bayi. Kandungan proteinnya seimbang dengan kadar lemak yang dibutuhkan. Lemak dalam ASI berfungsi sebagai penghasil kalori, energi utama yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung di usia muda. Vitamin A juga bisa ditemukan dalam ASI, vitamin yang sangat berguna bagi perkembangan penglihatan bayi. Selain itu, ASI juga mengandung zat besi yang membantu pembentukan darah dan juga bermanfaat untuk mencegah penyakit kurang darah atau anemia. Dalam hal imunitas, ASI mengandung lactobacillus yang bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam tubuh bayi. Selain itu ada lactoferrin yang dapat menghambat perkembangan jamur Candida dan bakteri Staphylococcus yang merugikan kesehatan bayi. Dalam ASI juga terkandung lisozim yang sangat bermanfaat untuk mengurangi lubang pada gigi dan kelainan susunan gigi. Dan yang paling sering kita dengar adalah kolostrum, zat penting yang mengandung banyak zat gizi dan zat pertahanan tubuh bayi dari serangan penyakit. Selain mendukung perkembangan fisik, ASI mengandung zat-zat penting untuk kecerdasan otak, diantaranya taurin sebagai neurotransmitter yang baik untuk perkembangan otak. AA dan DHA, zat yang didapat dari perubahan omega 3 dan omega 6 yang berfungsi untuk perkembangan otak. Selain itu, ASI juga mengandung GA yang berperan untuk pembentukan memori dan fungsi umum otak besar, serta berfungsi sebagai alat konektivitas sel otak bayi. GA sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Ketika lahir, bayi memiliki 100 miliar sel otak yang belum terhubung dan GA diperlukan untuk menghubungkan sel-sel otak tersebut. ASI juga membantu pertumbuhan mental anak. Bayi yang disusui oleh ibunya akan cenderung lebih tenang. Kantor berita Reuters mengutip jurnal Archive of Disease in Childhood bahwa dari hasil penelitian Dr. Scott Montgomery, ahli epidemiologi di Karolinska Institute Swedia, menjelaskan bayi yang disusui tidak terlalu terpengaruh oleh perceraian atau perpisahan orang tuanya, mereka juga tidak mudah gelisah dan cemas. Bayi yang disusui ibu tidak hanya menerima makanan, tetapi terlibat dialog biologis yang dinamis secara dua arah. Ini adalah ikatan fisik, psikologis, dan interaksi antara bayi dengan ibunya selama menyusui, dan memelihara perkembangan kemampuan mental bayi. Artinya, jalinan kasih sayang antara ibu dan anak akan semakin kuat dengan proses menyusui. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya sampai 2 tahun. Kenapa menyusui sampai 2 tahun? Tidak 1 tahun saja, atau bahkan 3 tahun?
Ternyata dalam sebuah penelitian, 2 tahun pertama merupakan masa di mana otak dan tubuhnya berkembang sangat pesat atau sedang mengalami masa yang disebut sebagai golden age. Tubuh bayi sangat membutuhkan ekstra kalori dari nutrisi yang tepat untuk menjaga perkembangan fungsi organ-organ tubuhnya. ASI yang diberikan selama 2 tahun mampu mencukupi sepertiga kebutuhan kalori, sepertiga kebutuhan protein, 45% kebutuhan akan vitamin A, dan 90% kebutuhan akan vitamin C. Subhanallah. Pemberian ASI yang sudah dilakukan lebih dari 1 tahun memiliki kandungan yang luar biasa bermanfaat untuk anak. ASI tetap mengandung zat imun bagi bayi. Bahkan dalam suatu penelitian, beberapa zat imun meningkat jumlahnya dalam ASI di tahun kedua. Belum lagi kandungan gizinya, pada tahun kedua, setiap 448 ml ASI dapat memenuhi 29% dari kebutuhan energi, 43% dari kebutuhan protein, 36% dari kebutuhan kalsium, 75% dari kebutuhan vitamin A, 76% dari kebutuhan asam folat. Vitamin B12 bisa dipenuhi sebanyak 94% dari mengkonsumsi ASI. Dan air susu ibu bisa mencukupi 60% dari kebutuhan vitamin C. Subhanallah. Nah, bagi ibu-ibu jangan pernah menyia-nyiakan karunia Allah ini ya. Apabila dalam keadaan tertentu yang seorang ibu tidak mampu menyusui bayinya lagi, maka dalam Islam diperkenalkan menyusukan anaknya pada wanita lain. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Nabi Allah Muhammad SAW pun memiliki Halimah Sa'diyah. Beliau adalah wanita yang menyusukan Rasul ketika beliau masih bayi. Dalam perkembangannya saat ini muncul istilah donor ASI. Hal ini tergerak dari keinginan untuk membantu sesama memberikan yang terbaik untuk bayi yang baru lahir dengan menyumbangkan ASI. Islam tidak melarang karena hal ini bertujuan mulia dan menolong sesama. Tapi hal ini sering menimbulkan pertanyaan, apakah sama dengan saudara sepersusuan yang menimbulkan hubungan muhrim di antaranya dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan jika dari 4 mazhab menyebutkan apapun cara pemberiannya disusui langsung atau diperah dan meski cuma diberikan 1 kali tetap memberikan dampak hukum adanya hubungan muhrim. Namun ada pandangan berbeda. Bahwasannya beberapa syarat sebelum ditetapkan sebagai saudara sesusuan, diantaranya menyusui langsung bukan minum ASI peras, dilakukan selama 5 hari berturut-turut, anak masih berusia di bawah 2 tahun, dan si bayi tidak minum apapun, kecuali ASI eksklusif. Di luar itu, apapun pilihan kita, pastinya kita ingin memberikan yang terbaik untuk sang buah hati agar berkah dan tidak membawa masalah di kemudian hari. Amin ya Robbal Alamin. Nah pemirsa, sungguh keagungan Allah ada di mana-mana dan dapat kita rasakan setiap detik. Sungguh nikmat Allah mana lagi yang kita dustakan. Nah, selanjutnya Hasanah akan menghadirkan keajaiban hewan-hewan mungil dengan sarang-sarangnya yang menakjubkan. Setiap makhluk hidup punya tempat untuk tinggal, tak terkecuali hewan-hewan kecil yang luar biasa ini. Mereka memiliki sarang yang sangat menakjubkan. Seperti yang kita ketahui, semut adalah salah satu hewan istimewa yang namanya disebut Allah dalam Al-Quran. Semut adalah salah satu hewan dengan koloni terbesar di dunia. Mereka memiliki sistem kehidupan sosial yang sangat kompleks, dengan teknologi, sistem kerja, kedisiplinan, jaringan komunikasi, dan pertahanan yang sangat sulit dibayangkan. Hal ini terrefleksi dalam sarang yang begitu kompleks, teratur, dan sistematis. Bahkan Harun Yahya dalam bukunya Keajaiban pada Semut mengumpamakan sarang semut sebagai markas tentara yang sangat sistematis dan ideal. Seluruh ruang yang terdapat di dalamnya dirancang agar setiap prajurit dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan tingkat kesesuaian yang sempurna. Ruang yang memerlukan energi matahari, walaupun berada di bawah tanah, tetap memperoleh sinar matahari dengan seoptimal mungkin. Ruang-ruang yang membutuhkan akses yang cepat dan senantiasa berhubungan dibangun berdekatan. Gudang-gudang penyimpanan bahan makanan mudah dicapai tapi terhindar dari kelembapan yang berlebihan. Sebagai pusatnya terdapat ruang yang cukup luas yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan pengikat ruang-ruang lainnya. Tidak hanya itu, sarang semut dilengkapi dengan sistem ventilasi yang menakjubkan. Udara panas hasil pembakaran bisa keluar dari ruang pembuangan ini, sehingga udara yang sejuk dan kaya oksigen terserap ke dalam sarang. Subhanallah.
Ruang-ruang pengeraman dan perawatan larva serta ruang tempat ratus semut bertelur terletak di area privat dengan jalur yang buntu, sehingga tidak dilalui oleh semut-semut lain yang tidak bertugas di area itu. Bila dilihat skemanya, ada 3 area besar dengan hierarki dan pemisahan jalur yang jelas. Area pertama adalah area publik. Di area ini terdapat pintu masuk, ruang penjaga, dan ruang besar sebagai penghubung jalur-jalur dari segala arah, dipisahkan dengan suatu jalur sirkulasi mendatar. Di bawah area publik ini terdapat area kedua, yakni area penyimpanan. Setelah area penyimpanan, terdapat ruang besar yang digunakan sebagai tempat semut-semut berhibernasi dan melewatkan musim dingin. Area ketiga adalah area reproduksi yang terdiri dari ruang perawatan larva, ruang pengeraman telur, ruang pemanas sentral, dan ruang bangsawan. Ajaibnya, suhu tiap ruangan tetap stabil dan sama sepanjang hari. Subhanallah, semut adalah insinyur yang canggih dan menakjubkan. Para arkeolog berhasil menemukan sarang semut raksasa yang begitu besar sehingga layak disebut megapolitan semut di wilayah Brazil. Sebelum penggalian sarang, para ilmuwan lebih dulu menuang cor-coran untuk mengisi rongga-rongga ke liang semut agar terlihat bentuk sarangnya. Butuh 10 hari untuk menuang cor-coran di wilayah seluas 500 kaki persegi dan melebar hingga 26 kaki di bawah tanah. Dan subhanallah, ditemukan sebuah sarang semut yang menyerupai kastil. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Sarang yang satu ini pasti banyak dihindari, tapi juga paling banyak dicari manusia, sarang lebah. Lebah adalah hewan selanjutnya yang teramat istimewa dan namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Lalu apa keistimewaan sarang lebah ini? Bukan karena isinya yang manis, lezat, dan kaya manfaat saja, tapi inilah rahasianya. Kelebihan madu yang dihasilkan lebah disimpan dalam sarang yang berbentuk heksagonal atau segi 6. Menurut ahli matematika, heksagon adalah bentuk geometri paling tepat untuk penggunaan maksimum suatu ruang. Sel berbentuk heksagonal membutuhkan jumlah bahan pembangun minimum, tetapi mampu menyimpan madu dalam jumlah maksimum. Dan tidak ada celah kosong antara satu lubang dengan lubang yang lainnya. Masya Allah, pintarnya. Sarang lebah yang sebegitu besarnya ternyata dibangun dari 2 atau 3 tempat berbeda, dan lebah-lebah menjalin sarangnya secara serentak dengan 2 atau 3 deretan. Walaupun dimulai dari titik yang berbeda-beda, lebah yang jumlahnya banyak ini membuat heksagon-heksagon yang identik dan bertemu di tengah-tengah. Sambungannya dipasang dengan begitu sempurna, sehingga tidak ada tanda-tanda telah digabungkan. Subhanallah. Dan untuk mencegah agar madu tidak tumpah, lebah menghitung besar sudut antara rongga satu dengan lainnya pada saat membangun rumahnya. Suatu rongga dengan rongga di belakangnya selalu dibangun dengan kemiringan 13 derajat dari bidang datar. Dengan begitu, kedua sisi rongga berada pada posisi miring ke atas. Sudut kemiringan juga adalah sudut yang paling tepat untuk mencegah madu agar tidak mengalir keluar dan tumpah. Dan satu lagi, sarang lebah sangatlah steril dan bersih. Ini telah dibuktikan oleh penelitian, bahkan sarang lebah lebih steril dibandingkan dengan kamar operasi sekalipun. Masya Allah. Satu lagi sarang hewan kecil yang menakjubkan, yakni sarang laba-laba. Desainnya begitu unik dan tekniknya begitu menakjubkan. Jika laba-laba ukurannya sebesar manusia, jaring yang dianyam setara dengan gedung berlantai 50 atau setinggi sekitar 150 meter. Dan jaring tersebut bila dibentangkan memiliki lebar 50 meter dan mampu menghentikan pesawat jumbo jet. Subhanallah. Pada saat laba-laba mau membangun jaringnya, pertama-tama benang yang dipintalnya dilempar ke udara. Lalu aliran udara akan membawanya ke tempat tertentu di mana ia menempel. Dan dari situlah pekerjaan konstruksi dimulai. Kira-kira diperlukan waktu sekitar 1 jam untuk menganyam sebuah jaring. Awalnya laba-laba menarik benang yang kuat dan tegang dari titik pusat ke arah luar guna mempersiapkan kerangka jaringnya. Lalu menggunakan benang jenis kendor dan lengket untuk membuat lingkaran dari arah luar ke dalam.
Bila ditelisik lebih dalam, benang laba-laba 5 kali lebih kuat dari serat baja dengan ketebalan yang sama. Jika seutas tali berdiameter 30 cm terbuat dari benang laba-laba, maka ia akan mampu menahan berat 150 mobil. Subhanallah. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita di Hasanah pagi ini. Semoga semua informasi kami bermanfaat bagi Anda. Tetap saksikan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.